Hai Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang bagaimana pendapat orang terhadapmu dan mereka memandangmu seperti apa gitu ya. Nanti terlihat oleh sikap-sikap mereka dong ya. Tapi apa yang terpendam dalam hati mereka tentang kamu, itu yang harus kita cari tahu ya. Gitu. Kebanyakan negatifnya atau positifnya gitu ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya. Kita minta dulu bantuan dari kartu kunci ini ya. Tanpa ini saya ngerasa nggak puas gitu ya, karena ini sering membantu saya dalam pembacaan tuh sering akurat ya. Jadi kita minta 3 aja. Nah, ada 3 nih ya. Semuanya pasti beres. Jadi segala yang kamu lakukan tuh selalu saja bisa beres, terselesaikan dengan baik ya. Makanya kayak apa yang kamu lakukan tuh selalu berhasil mungkin ya. Makanya ya mungkin mereka salut padamu ya. Mereka memandang kamu tuh orang yang bisa, serba bisa gitu ya. Ini kaya raya ya, mereka melihat kamu tuh apa ya, punya bakat yang membawa kamu pada kesuksesan ya. Kayak ada aura-aura positif kamu atau aura-aura apa ya, yang bersinar, yang bakal kayak ya dari potensi kamu atau kualitas kamu saja mereka bisa menilai bahwa orang ini pastinya akan sukses dari mungkin semangat kamu, perjuangan kamu. Makanya kamu tuh bakal jadi orang yang kaya raya. Orang memandang kamu seperti itu gitu. Jadi mereka menghargai kamu tuh gitu, karena mereka menilai kamu dari kualitasmu, value kamu, wawasan kamu, sikap dan pribadi kamu ya. Doa-doa dan air mata. Mungkin kamu ini banyak cobaan, banyak ujian-ujian berat, dan orang tahu itu. Makanya mereka tuh bilang kamu tuh kok gigih banget, kamu itu kok sabar banget dan tegar banget gitu, dan sangat ya spiritual juga ya, rajin ibadah. Baguslah ya. Jadi bagaimanakah mereka memandang kamu, seperti apa orang-orang menganggapmu atau memandang kamu ya, lebih besarnya dari sisi apa aja gitu ya. Kita cek dari kartu tarot. Wah ya, banyak yang membicarakan tentang kualitas kamu ya, prestasi kamu gitu. Banyak yang membicarakan itu ya. Banyak yang mungkin berbincang-bincang tentang kamu, atau mereka melihat profil kamu atau melihat kreativitas kamu ya, hasil kerja kamu itu ya. Banyak yang suka membicarakan hal-hal positif ya. Tapi ada juga yang sirik juga dengan kemampuan kamu, dan bahkan kayak takut kamu tuh jauh lebih tinggi dari mereka. Tetapi kebanyakannya positif ya, karena ya kalau kita bernilai ya, siapa sih yang nggak termotivasi, siapa sih nggak selalu dalam hati. Ini kan kita bicara soal pendapat orang yang kita tidak tahu, berarti mereka tidak mengungkapkan itu, tapi beberapa mereka tuh menolak karena iri, tapi dalam hati kejujurannya mengatakan bahwa memang kamu berkualitas, kamu bernilai. Jadi apalagi yang harus diragukan. Cuman ya begitu, namanya ego kan, bekerja keras. Ego sangat bekerja keras di diri orang-orang sirik. Makanya kayak mereka nggak mengakui itu, bahkan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengakui kamu. Mereka tidak mengakui itu, dan bahkan mereka mempengaruhi orang lain atau kayak tidak apa ya, sependapat dengan orang-orang yang salut padamu. Tetapi orang yang sudah tahu kualitasmu tetap akan apa ya, membicarakan yang hal-hal baik tentang kamu, dan ya selalu tetap berpandangan baik kepada kamu gitu ya. Termotivasi gitu ya. Ada yang cuek sih ya, tapi dalam hatinya tetap terbawa-bawa, terngiang-ngiang ya. Ada yang cuekin ketika ngelihat kamu tuh prestasi kamu gitu ya. Mungkin mereka menganggap kamu tuh cupu gitu ya. Jadi mereka tuh kayak ragu kalau kamu bakal sukses, kamu bakal berhasil gitu ya. Atau ya gitu, mungkin mereka menganggap kamu tuh masih kaleng-kaleng gitu ya. Tetapi justru mereka yang berhati-hati terhadap
pola pemikirannya, pendapat mereka tentang kamu. Mereka hanya mengalihkan aja, atau mereka hanya berusaha untuk tidak terlalu mengakui kamu, karena mereka selalu menganggap dirinya lebih wow dari kamu ya, lebih suhu lah. Ya, mereka berusaha untuk cuek, tapi sebenarnya terngiang-ngiang. Apapun yang kamu katakan, atau mungkin mereka termotivasi dari kamu, kata-katamu, sikapmu, atau tindak tandukmu, atau kinerjamu ya, kualitas kamu itu memberikan motivasi buat mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya pakai rumus-rumusnya kamu, pakai ide-ide cemerlang kamu, atau mengikuti jejak kamu sebenarnya, tapi mereka berusaha kayak kayak tidak mengapresiasi gitu ya. Jadi banyak kalau di media sosial tuh banyak yang suka kepo, tapi kayak mereka meremehkan aja gitu ya, kelihatannya meremehkan, tapi sebenarnya mereka termotivasi oleh kiat-kiat kamu, perjuangan kamu, effort kamu. Sebenarnya ya mereka sering kepoin, tapi karena nggak mau diketahui bahwa kamu itu sering dikepoin mereka, makanya mungkin mereka ini orang-orang yang lebih di atas lah dari kamu secara pendidikan, titelnya ya, atau mungkin mereka menganggap diri mereka lebih di atas gitu ya. Makanya mereka nggak mengakui kamu secara langsung, atau misalnya kamu bisa melihat ya, orang yang like dan nggak like. Lebih banyak orang yang menonton itu nggak like, padahal itu sebagian dari teman-teman kamu juga, tapi mereka kayak merasa jangan terlalu menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya ngefans sama dia gitu. Dia masih cukup kok, nggak pantas kalau kita terlalu menunjukkan keakraban kita sama dia. Kayak mereka menghindari, tidak mau ditahu oleh banyak orang bahwa kalian tuh atau satu sekolah, pernah alumnian ya, satu alumni gitu ya, satu angkatan atau gimana gitu. Mereka pura-pura cuek, tapi sebenarnya mereka peduli. Sebenarnya mereka termotivasi oleh kreativitasnya kamu, keahliannya kamu ya gitu, ide-ide cemerlangmu. Mereka termotivasi loh sebenarnya, dan itu mereka pakai jejak-jejak langkahmu sebenarnya dalam diam ya gitu. Belum ada pengakuan karena mereka masih belum melihat hasil kamu yang tertinggi gitu ya. Ya, di sini berapa saya lihat di sini mereka kecewa atau merasa kalah saing sama kamu. Jadi ya gitu. Dan gak mau kalah saing juga, makanya mereka lebih baik beralih. Gak usah terlalu ngubris, gak usah terlalu padahal mereka tertarik, tapi mereka berusaha untuk, karena kekecewaannya ya, mungkin persaingan yang gak sehat juga ya. Mereka merasa gimana gitu kalau kita menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita tuh sebenarnya salut sama dia gitu ya, tapi sebenarnya rasa iri dan rasa tersaingi terlalu besar, makanya mereka lebih baik mengagumi kamu dalam diam nih ya. Lalu di sini kalau dilihat dari tingkat kepositifan atau kenegatifan, lebih banyak pandangan positif ya dari mereka. Orang-orang yang sekalipun mereka negatif thinking sama kamu, atau mereka menganggap kamu rendah, tapi lebih tinggi pandangan positifnya terhadap kamu gitu. Jadi mereka tuh kayak ngelihat kamu tuh laju ya. Apa aja yang kamu buat tuh menarik gitu, menarik perhatian, menyenangkan ya, dan memotivasi. Kebanyakan positif sih ya. Kadang-kadang aja tuh mereka berpikir negatif tentang kualitas kamu, meragukan kamu gitu ya. Ini banyak yang bertentangan ya. Kamu sangat pejuang dan bekerja keras ya, kamu sangat gigih, kamu gak terdistraksi. Itu yang mereka salut sama kamu. Mereka ingin jadi seperti kamu sebenarnya, pejuang yang tangguh, bekerja keras, mampu menghadapi tantangan dan rintangan, mampu menyelesaikan masalah ya gitu. Dalam konflik seberat apapun tuh kamu bisa menyelesaikan dengan bijaksana. Itu yang mereka salut padamu. Dan banyak orang yang bertentangan dengan kamu, kebanyakan orang yang bertentangan dengan kamu ini, yang tidak sependapat, yang tidak suka sama kamu, bahkan pernah berargumen dengan kamu ya,
itu mereka yang paling 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 kepoin kamu, yang paling mengagumi kamu sebenarnya dalam diam. Karena ya keahlian kamu itu loh, entah kamu ini seorang apa ya, pokoknya punya value lah, berbakat. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu tampilkan itu selalu indah di mata mereka sebenarnya, tapi mereka menolak itu. Kemudian apalagi pandangan orang terhadap kamu. Nah, ya apa ya, kayak kamu tuh selalu bahagia ya, kamu tuh penuh rileks, selalu aja enjoy dengan keadaan, kamu sangat orang yang sangat menikmati hidup ya, ya gitu, kamu selalu enjoy aja dalam segala situasi, walaupun mereka melihat kamu tuh biasa-biasa aja, hidup kamu nggak enak banget kalau bagi mereka ya, di kalau mereka duduk di posisi hidupmu, mereka mungkin nggak bakalan bisa semenikmati itu, tapi kamu kok fine-fine aja, kamu happy-happy aja, kamu tampil apa adanya, dan kelihatannya menyenangkan banget hidup lo gitu, nggak kayak nggak ada beban gitu ya. Dan ini tuh apa ya, ada orang-orang yang sengaja ya menusuk kamu dari belakang dengan perkataan gitu ya, mereka kayak suka memprovokasi gitu, dalam diam itu mereka ya memprovokasi orang lain untuk tidak suka sama kamu, bahkan berusaha untuk menjatuhkan kamu, mengalahkan kamu. Itu mungkin bisa saja melalui magic ya, atau memprovokasi orang-orang ya, pokoknya menceritakan tentang aib kamu kek ya, keburukan kamu kek, kelemahan kamu kek, tapi kamu nggak pernah ngubris itu. Dan mereka makin, untuk orang-orang yang negatif tuh makin sakit hati aja gitu, makin pingin berniat jahat sama kamu, makin pingin melakukan sesuatu yang membuat kamu tuh terlihat terpuruk gitu ya. Apalagi pendapat orang atau pandangan orang terhadap kamu, mereka melihat kamu tuh bahagia, hidup kamu tuh dalam percintaan ya, bahagia banget ya, kayak kamu bisa gitu ya, kamu kok bisa gitu si bahagia itu ya. Banyak yang juga suka sama kamu, banyak, ada beberapa yang suka sama kamu, bahkan berangan-angan untuk menjadi pasangan kamu satu saat. Ini harapan ya. Jadi kayak mereka tuh berharap, kayak itu yang tadi saya bilang motivasi ya, mereka termotivasi dengan cara hidup kamu, cara kamu memperlakukan pasangan, cara kamu bersikap terhadap pasangan kamu, cara gimana pasangan kamu menghargai kamu. Yaitu mereka terobsesi dengan kehidupan cintamu gitu ya. Dia diam ayam aja, kayak mereka tuh selalu mantau kamu dari jauh, dan mereka melihat tuh kamu tuh biasa-biasa aja, kayak bahagia gitu, padahal kadang kamu juga nggak menampilkan tentang pasangan kamu pun, mereka dalam anggapan tuh kamu tuh bahagia banget sama pasangan kamu, karena memang yang kamu tampilkan tuh kebahagiaan, aura-aura kebahagiaan, dan itu alami ya, itu alami, bukan dibuat-buat. Mereka berharap sih mereka bisa ya seperti kamu. Banyak yang berharap, bermimpi untuk bisa seperti kamu, si enjoy kamu, si happy kamu gitu ya. Mereka melihat kamu itu selalu positive thinking, selalu berharap, berpikir positif, selalu apa ya, punya, kamu tuh orang yang berwawasan dan selalu fokus pada tujuan, kamu percaya diri, dan kamu selalu yakin dengan apa yang sudah kamu rencanakan tuh itu pasti berhasil. Mereka menilai kamu dalam sampai sedalam itu dalam hati mereka ya, karena mereka mungkin melihat kamu mulai effort kamu ya, enjoy tapi tetap tekun, tidak mager gitu ya, walaupun jarak kamu nggak terlalu berusaha pun, apa yang kamu tampilkan itu
Misalnya kalau kamu konten kreator, apa yang kamu tampilkan tuh selalu dinanti, selalu ditunggu. Mereka penasaran aja gitu tentang hasil nanti. Ya jadi kalau kamu sudah sukses atau kamu akan sukses, tetap sama aja. Ya kamu belum sukses pun kamu akan menjadi bahan pembicaraan atau menjadi perhatian untuk orang lain. Menjadi kayak hal penting buat mereka kepoin gitu tentang kamu. Kayak kamu tuh menarik gitu ya. Dan mantan kamu, saya lihat dia mungkin berpikir tentang mungkin kamu sudah punya pasangan yang sangat bahagia ya, yang sangat membahagiakan kamu, sangat menghargai kamu, sehingga kamu tuh hidupnya santai-santai aja, tenang-tenang aja ya. Mereka memandang kamu dari jauh ya. Dan sebenarnya beberapa mantan kalian itu pingin kembali, pingin menjalin hubungan lagi seperti dulu ya, karena mereka sudah tahu tentang kapasitas kualitas kamu ya, itu value kamu, sikap kamu, sifat kamu ya, seperti itu. Kita cari lagi heart to heart conversation. Beberapa dari kalian mungkin ini seseorang yang kamu sudah hindari ya. Dia tuh punya niat untuk mengejar kamu lagi ya, sebagaimana kamu dulu ngotot ke dia untuk kejelasan dalam hubungan. Dia tuh sedang mencari cara gimana supaya bisa membuat kamu mau lagi sama dia gitu. Menerima dia lagi, menerima dia kembali, dan dia berjanji untuk menghargai kamu lebih dari yang biasanya ya. Dan ini banyak yang akan mencari kamu ya. Mereka tuh sudah ancang-ancang ya. Mereka memandang kamu tuh seorang yang bisa memberikan motivasi, memberikan pendapat, atau ya memberikan solusi atas permasalahan mereka. Jadi nanti akan banyak yang meminta pendapat kamu. Mereka tahu kamu sibuk, tapi mereka akan cari waktu. Bagaimanapun caranya mereka harus meminta pendapat kamu. Mungkin kamu akan menolak ya untuk orang-orang toksik, tapi mereka, walaupun mereka toksik nih ya, punya niat yang gak baik sama kamu, tapi mereka membutuhkan saran dan motivasi kamu gitu. Harus kamu, bukan orang lain, karena dari kamu mereka bersemangat, mereka bisa fokus ya. Misalnya kamu kasih ide A, B, C, D, nah itu yang mereka fokuskan. Orang lain yang kasih pendapat mereka nggak bakal ingat, dilupain gitu aja. Tapi dari kamu tuh sangat berharga, padahal mereka sirik sama kamu, nggak suka, dan bahkan sumpahin dalam hati kamu tuh nggak bakal sukses. Karena apa? Mereka ingin mencuri ide kamu, padahal yang kamu sampaikan tuh selalu berguna dan bermanfaat, tulus ya, tulus ikhlas. Tapi mereka ngambil untung aja dari, mungkin mereka berpikir bahwa itu ide yang sangat cemerlang, yang justru akan mereka akan melewati kamu gitu. Ide-ide yang kamu berikan kepada mereka atau pendapat-pendapat kamu itu justru mereka menjadikan tangga untuk menginjak kepala kamu nanti gitu. Maksudnya ya harus mereka yang di atas, makanya mereka butuh ide cemerlang dari kamu ya. Itu ada yang, kalau yang positif, mereka sangat butuh pendapat kamu. Nanti akan ada yang sering datang ke kamu untuk meminta pendapat atau ya bertukar pikiran, atau pokoknya mereka butuh lah ide dari kamu ya, bertukar pikiran dengan kamu. Harus kamu, bukan orang lain ya, karena mungkin kamu berkualitas. Walaupun kamu nolak nih ya, karena kamu lagi sibuk untuk urusan lain, tetapi ya mereka tetap butuh kamu. Jadi selama apapun mereka akan menunggu itu. Yang penting dapat satu kalimat aja dari kamu tuh sudah berharga banget. Karena ada keajaiban dalam dirimu tuh yang ketika kamu bicara, ketika kamu mengeluarkan pendapat, itu membangkitkan gairah orang dan membuat orang sekejap berubah 180 derajat ya, bahkan merubah pola pikir mereka, mencerahkan mereka, sehingga ya mereka bisa merubah hidupnya, bisa merubah sikapnya di hadapan orang-orang. Karena mereka nggak bisa seperti kamu yang otomatis aja tuh langsung connect, oh
saya harus bersikap seperti ini nih sama orang ini, saya harus bicara gini nih sama orang ini gitu. Oh kalau ini tuh solusinya gini gitu. Sedangkan mereka nggak bisa seotomatis kamu gitu berpikir, seluas kamu dan sejitu kamu perkataannya langsung nembus ke hati mereka dan cocok banget, yang kamu katakan itu cocok banget dan bisa mereka pakai untuk beberapa memotivasi mereka dan bisa mereka pakai untuk merubah pola pikir mereka. Ya, di sini beberapa dari kalian nanti ya dalam waktu dekat ini ada yang datang minta pendapat dari kamu dan nanti dari situ mereka lah yang akan mengapresiasi kamu ke orang-orang dan kayak mempromosikan atau menceritakan tentang ya gini nih, ini kamu kalau ada masalah datang dong ke ini si A ini, yang misalnya kamu ya, kamu namanya si Nino. Tuh sama si Nino kemarin tuh dia kalau saya tuh kalau ada masalah saya tukar pikiran sama dia tuh jago loh gitu gitu. Atau kamu minta petunjuk sama dia tuh ahli loh dalam bidang ini bidang itu gitu. Gitu ya, sesuai keahlian kamu lah ya. Gengsi ya. Tapi ya mereka walaupun nggak mau menolak, tapi rasa penasaran ini membuktikan bahwa benar-benar yang dikatakan orang itu kamu ahli. Akhirnya mereka mengakui dan mereka menghargai kamu pada akhirnya, karena memang benar ternyata apa yang dikatakan orang-orang tentang kamu itu memang benar ya. Mereka juga mendapatkan manfaat dari kamu. Oke, demikian pembacaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.